saya Firsti Zakia Indri dengan NIM 182300014, jurusan akuntansi 18, mata kuliah seminar akuntansi dengan tema IFRS Implementation. Kali ini saya akan mengangkat judul apakah IFRS mengurangi underpricing IPO? Bukti dari Cina. 1. Pembahasan teori. Perekonomian Cina telah mengalami pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa dekade terakhir dan sekarang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, berdiri hanya di belakang Amerika Serikat. Pendirian Shanghai Stock Exchange pada tahun 1990 dengan 8 perusahaan saham A terdaftar merupakan tonggak sejarah di perkembangan pasar modal Cina. Berdasarkan laporan Allianz Global Investor tahun 2017, terdapat 3.498 korporasi saham A yang terdaftar di Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen pada tahun 2017, dengan total nilai pasar hingga 8,7 triliun USD. Sedangkan investasi asing menyumbang kurang dari 2% dari nilai pasar saham A. Namun, dengan masuknya saham A Cina dalam MSCI atau Morgan Stanley Capital International (EM) Index pada tahun 2018, modal asing diperkirakan akan meningkatkan drastis di tahun mendatang, yang memotivasi penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana International Financial Reporting Standard atau IFRS berdampak pada pasar modal Cina. IFRS ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Ada dua perbedaan signifikan IFRS dan GAAP tradisional di banyak negara. IFRS mensyaratkan laporan keuangan untuk disusun berdasarkan peraturan berbasis prinsip dan bukan peraturan berbasis aturan, sehingga lebih merupakan peraturan konsep bukan yang rinci, agar dapat diterapkan secara global untuk perusahaan di berbagai negara, wilayah, dan mekanisme legislatif. Selain itu, IFRS mengukur aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajar alih-alih biaya historis secara positif untuk mencerminkan perubahan nilai pasar secara memadai aset dan liabilitas. Selain juga untuk melindungi investor dari penurunan nilai aset bersih dan yang signifikan, yang disebut resiko off balance sheet atau hutang. Peraturan akuntansi paling awal di Cina diundangkan oleh Kementerian Keuangan atau MOF Cina pada tanggal 4 Maret 1985 dan adopsi tersebut mewakili asal-usul standar akuntansi Cina. Selanjutnya disebut sebagai CAS, yang secara substansional konvergen dengan IFRS, atau selanjutnya disebut sebagai konvergen IFRS pada tahun 2017 dengan penerapan perusahaan yang terdaftar di Cina. 2. Kasus yang dibahas. Dalam artikel ini, kasus yang dibahas adalah menguji apakah adopsi IFRS konvergen di Cina mengurangi underpricing IPO yang menarik bagi investor dan regulator. 3. Objek penelitian. Pada artikel ini, objek penelitian yang dilakukan adalah kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Cina. 4. Teknik analisis data. Pada artikel ini, analisis data menggunakan data panel dari 2.666 IPO non-keuangan saham A yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen antara tahun 1996 dan 2019. Studi menunjukkan bahwa adopsi IFRS konvergen mengurangi fenomena underpricing IPO di Cina dan manfaat transisi ini tidak dimodernisasi oleh proporsi BUMN. Lima. Hasil penelitian. IFRS memasukkan pengukuran nilai wajar agar pengungkapan informasi keuangan lebih mencerminkan kondisi pasar dan melindungi investor dari risiko off balance sheet. Hal ini berarti bahwa kami memberikan bukti yang berkontribusi pada perdebatan apakah penerapan IFRS konvergen Cina mengurangi harga rendah IPO.
baik adopsi IFRS konvergen Cina dan underpricing IPO adalah masalah yang menarik bagi investor dan regulator. Konsisten dengan Hong et al. 2014, temuan kami menunjukkan bahwa adopsi IFRS konvergen mengurangi underpricing IPO di Cina dan informatif untuk ekonomi transisi lainnya, terutama ketika regulator nasional terjerat dalam keputusan manajerial dan kebijakan. Selanjutnya, pertimbangan manajerial menjadi lebih relevan di Cina karena IFRS melibatkan pengukuran nilai wajar serta regulasi berbasis prinsip yang merupakan tantangan bahkan bagi negara maju. Akhirnya, temuan kami memiliki implikasi kebijakan yang sah untuk IPO di seluruh dunia, di mana regulator nasional memiliki pengaruh material.